Selamat berjumpa kembali Mitra Samuel Sekuritas. Pada hari ini saya akan menyampaikan Technical Market Outlook Indonesia Bonds Market Juli tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Pertama, saya akan menyampaikan global market ya sebagai environment terhadap government bonds kita ya. US Dollar Index beberapa kali mencoba menembus level 96.2, 95.4. Kemungkinan dia akan menguat ya, indeksnya naik ke arah 99.1 gitu ya. Kemudian US dollar terhadap rupiah kelihatannya melemah, naik ke arah 14.528, mungkin sampai dengan 14.550, tetapi saya perkirakan selanjutnya dia akan konsolidasi di level 13.800, 14.550 seperti yang pernah terjadi di tahun 2019 yang lalu. Kemudian US Treasury Bonds yang 10 tahun kelihatan dia turun ya, turun dalam kisaran range 0,54 sampai dengan 0,76 gitu ya. Perkiraan kami minggu yang lalu akan ada penguatan, tapi ternyata dia kami perkirakan ada kenaikan ya, tapi ternyata dia masih tetap turun begitu. Kemudian yang SBN 10 tahun government bond kita ini sudah berada di level-level support ya. Kelihatannya masih konsolidasi antara 6,9 sampai dengan 7,4 begitu ya. Meskipun untuk jangka waktu yang lebih panjang potensi turunnya itu lebih kecil daripada kenaikannya gitu ya. Kemudian ini spread ya antara SBN kita yang 10 tahun dengan US Treasury Bonds itu kelihatannya spreadnya masih membesar gitu ya. Ini masih cenderung naik spreadnya membesar menuju level 7,0 gitu ya, dengan supportnya ada di sekitar 6,2. Kemudian IDMA indeks ya, kelihatan indeksnya trennya naik ya dari bulan yang lalu ya, Maret, dari bulan April Maret itu, kemudian namun terlihat masih konsolidasi gitu ya, konsolidasi. Jadi ada kemungkinan dia kemudian mencoba turun dulu harganya ke arah gap yang ada sebelumnya di sekitar 95.43, 94.8 gitu ya, meskipun trennya masih naik. Kemudian Indonesia CDS ya. Kemudian Indonesian CDS 5 tahun ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini sangat volatile, tetapi masih dalam range 135-161 begitu ya, dan sekarang sedang turun ya, dan itu baik ya buat market kita gitu. Level kritikal yang harus dilihat adalah di 161 ya. Kemudian emas masih uptrend sejak 2018, akhir 2018. Sudah keluar dari kisaran 1640-1700 dan sekarang sedang menguji level tertinggi 2012, yaitu di 1780-1802. Mungkin akan sedikit konsolidasi, tapi dalam long termnya cenderung dia masih melanjutkan tren naiknya, apalagi kalau sampai tebus 1802 dengan potensi kenaikan hingga 1900. Nah, kita kemudian masuk ke government bonds market kita. Ya, ini adalah yield curve ya, dari yang 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Yang biru ini adalah data tanggal 29 Juni ya, di mana yang titik-titik hijau ini adalah yang bulan lalu. Terlihat bahwa yield curve-nya masih turun ya, dan juga penurunan yang paling besar masih di jangka pendek ya, sedangkan di jangka panjangnya penurunannya relatif lebih kecil gitu ya. Dan ini adalah perubahan dari minggu ke minggu. Terlihat bahwa yang 10 tahun serta yang 20 tahun ya masih positif ya, sedangkan yang lain sudah cenderung turun ya perubahannya.
Nah, ini adalah spread antara 10 tahun dengan 2 tahun, terlihat memang masih spread-nya masih menguat ya, dan minggu terakhir ini semakin besar ya spread antara 10 tahun dengan 2 tahun ya. Meskipun ini sudah mulai mencapai harga-harga tertinggi di sejak 2010 ya, spread-nya, jaraknya gitu ya. Dan secara indikator juga masih menunjukkan kenaikan, hanya ini sudah di level-level atas Bollinger Band-nya. Jadi ini kita harus hati-hati kemungkinan adanya koreksi di spread ini mengecil ya begitu. Nah, ini benchmark yang 5 tahun, FR081, maturity 2025. Terlihat dia belum berhasil tembus di harga tertinggi sebelumnya, 100.2. Ada kemungkinan dia terkoreksi dulu ke 99.3, 99.8, dan mungkin lanjut ke arah 98.4, 98.0 gitu ya. Nah, penurunan di sini nanti harus kita lihat apakah kemudian tembus, karena kalau tembus ini akan mengubah tren naik yang terbentuk sejak Maret yang lalu, begitu ya. Penurunan kelihatan berpotensi ada penurunan gitu ya di harganya, itu sudah di level-level atas Bollinger Band stokastik ya. Jadi kemungkinan stokastiknya akan ke tengah ke level mid band-nya. Begitu juga yang benchmark 10 tahun, FR82, maturity 2030 ya, harganya juga turun, gagal dia menembus 100.2, dan ini juga kelihatan ya, mencoba untuk naik di atas mid band-nya, tapi juga kelihatan bahwa stokastiknya juga cenderung turun gitu ya, ada pelemahan momentum. Nah, ini supportnya di sekitar 98.6 sampai dengan 97.4 ya. Nah, di level-level ini penentuan ya, karena selama bertahan di atas ini masih tren naik ya, tapi sebaliknya kalau sampai tembus di bawah level ini gitu ya. Kemudian benchmark 15 tahun, FR80, maturity 2035, ini juga gagal menembus tertinggi sebelumnya dan mencoba untuk mendekat ke support channel yang ada sejak Maret yang lalu ya. Ada di sekitar 98.4 sampai dengan 97.3 ya. Ini juga terlihat gagal ya untuk naik di atas Bollinger Band-nya, mid Bollinger Band-nya gitu ya, dari stokastik gitu ya. Dan yang terakhir adalah benchmark 20 tahun, FR83, maturity 2040. Ini juga cenderung terkoreksi, resisten terdekat di 99.2, mendekat ke arah 97.8 sampai dengan 96.3 ya. Ini titik kritikal. Di indikatornya juga dia belum berhasil menembus mid bands dari stokastik, Bollinger Band terhadap stokastik ya. Jadi cenderung memang masih ada penurunan gitu ya. Nanti penentuannya di sekitar 97.8, 96.3 itu penentuan apakah tren naiknya sejak Maret masih tren naik atau berubah tren. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lagi.